Baik, Bapak dan Ibu peserta, jadi pada hari ini, pada sesi Uniksa Berbagi kali ini, izinkan saya untuk sharing gitu ya, terkait topik gitu ya, topik yang berjudul data mining tanpa skill coding dengan menggunakan Orange gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu simak di sana, tanpa skill codingnya itu saya isikan tanda petik gitu ya, tanda petik. Dan awalnya sebenarnya saya inginnya buat topik itu data mining tanpa skill programming. Tapi setelah saya timbang-timbang, tetap memerlukan beberapa aspek dalam programming, seperti algoritma, logika. Nah, jadi kurang cocok rasanya kalau Orange itu benar-benar tanpa skill programming. Ya, karena itu makanya judulnya saya rubah menjadi tanpa skill coding. Kalau coding kan kemampuan seseorang untuk menuliskan algoritma eh, logikanya gitu ke dalam bahasa pemrograman. Nah, itu mungkin skill coding. Jadi topik hari ini data mining tanpa skill coding dengan menggunakan Orange. Nah, selanjutnya, tadi disampaikan waktu kita kurang lebih selama 1 jam Bapak dan Ibu. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu pertama perkenalan dulu, ya, perkenalan dengan saya. Nah, karena sebagian besar saya juga belum kenal dengan Bapak dan Ibu, kemudian berkenalan dengan data mining. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang baru saja berkecimpung atau baru mengenal istilah data mining, mungkin sebentar saya bahas sedikit data mining itu seperti apa sih. Kemudian dan juga tentu saja berkenalan dengan aplikasi Orange-nya sendiri. Ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bagaimana mengimplementasikan data mining dengan menggunakan aplikasi Orange ya. Baik itu melakukan prediksi, melakukan market basket analysis, kemudian melakukan klasterisasi, maupun yang terakhir, semoga masih ada waktu, saya akan coba demonstrasikan bagaimana melakukan Twitter data analisis dengan menggunakan aplikasi Orange, Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, perkenalkan Bapak dan Ibu, jadi nama saya Gede Aditra Pratnyana, ya. Kemudian saya bertugas sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika, Bapak dan Ibu, di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian selain itu juga diberikan tugas tambahan ya sebagai ketua divisi pusat data di UPTTIK. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang lain seperti pengelola jurnal, ya, editor in chief di jurnal Janapati. Kemudian untuk bidang riset saya memang bergerak di bidang data mining, kemudian juga text mining dan educational data mining. Ya, nah itu email. Jadi nanti bisa juga kita berkomunikasi via email. Oke, nah saya awali topik kita pagi ini ya, pagi menjelang siang ini dengan satu pertanyaan dulu ya. Kalau saya biasanya mengajar di kelas itu, saya pasti awali dengan pertanyaan mengapa gitu. Jadi supaya kita belajar itu ada semangatnya, Bapak. Kadang-kadang kalau kita belajar tidak tahu untuk apa kita belajar kan tidak jadi semangat gitu ya. Oke, nah sekarang mengapa kita belajar data mining? Nah, seperti Bapak dan Ibu tahu, secara tidak sadar sebenarnya selain sampah yang menumpuk saat ini, sebenarnya ada satu sampah lagi, bukan sampah ya, ada satu hal lagi yang semakin banyak jumlahnya Bapak dan Ibu selain sampah gitu ya, yaitu data. Ya. Nah, di sini saya menampilkan satu buah statistik di tahun 2019 ya, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa sekian banyaknya data yang diproduksi selama 1 menit gitu ya. Atau mungkin saya ambil satu di sini ya, Instagram postnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang pengguna Instagram gitu ya. Nah, di dunia itu dalam 1 menit ada 55.140 foto yang diupload dalam 1 menit itu Bapak Ibu. Anggaplah satu foto itu kurangnya 1 mega, kan? Berarti ada 55 gigabyte storage yang dibutuhkan dalam 1 menit gitu ya. Belum lagi kalau Bapak dan Ibu kenal istilah yang namanya IoT gitu ya. Semua barang tiba-tiba jadi smart Bapak dan Ibu ya, semuanya bisa menghasilkan data, ada lampu smart lamp gitu ya. Jadi kita bisa atur kapan harus hidup, kita bisa hidupkan dari jarak jauh. Nah, itu kan sebenarnya menghasilkan data ya. Jadi data kita kapan menghidupkan lampu itu terekam di sana. Belum lagi ada smartwatch dan smart-smart yang lainnya. Belum lagi sekarang kita kenal dengan istilah big data Bapak Ibu ya, dengan 5V ya, volume, variety, veracity ya. Kalau nggak salah sekarang jadi 7V. Nah, itu era big data ya.
data yang volumenya sangat besar, sangat bervariasi, kecepatan kecepatan tersimpannya sangat masif dan sebagainya. Ya, nah kalau di data mining sebelum ada istilah tersebut, data mining itu muncul karena adanya masalah data explosion problem, masalah ledakan data. Ya, data sangat banyak kita produksi, terus bagaimana cara kita memanfaatkannya? Nah, itu sebenarnya permasalahan yang muncul kenapa sampai ada bidang ilmu yang namanya data mining seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya data mining itu muncul tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru, insight baru, atau interpretasi baru dari data-data yang terkumpul, Bapak dan Ibu. Ya, nah itu juga kenapa namanya, kalau dari saya pribadi, kenapa namanya kok data mining gitu ya? Kenapa tidak data searching gitu ya? Kalau data searching kita melakukan pencarian kan sebenarnya ya udah ketemu apa yang ada di data tersebut. Tapi kalau data mining itu tujuannya adalah kita ingin menggali gitu ya. Kalau namanya menggali sama seperti menggali batu bara, menggali minyak kan istilahnya permukaan kita tidak tahu dulu apa yang harus kita dapatkan gitu ya. Begitu gali ya udah ternyata kita bisa memperoleh pengetahuan ini loh. Ternyata kita bisa peroleh minyak ini loh. Gitu, misalkan. Ya, jadi data mining seperti itu Bapak Ibu. Jadi data yang begitu banyak kita sudah hasilkan gitu, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, insight baru, interpretasi baru dari data tersebut. Nah, itulah tujuan atau asal mula kenapa sampai ada bidang data mining. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa mendapat bayangan data mining itu makhluk seperti apa gitu ya. Oke, nah saya kasih contoh lagi. Misalkan mining data transaction-nya. Di gambar Bapak dan Ibu lihat, ini adalah bentuk salah satu bentuk data transaksi yang ada di minimarket ya Bapak dan Ibu. Nah, ini misalkan minimarket apa ya? Minimarket Indojuli ya. Mungkin kita nggak boleh sebut merek ya. Minimarket Indojuli. Seperti yang Bapak dan Ibu tahu, minimarket Indojuli kan jumlahnya ada banyak sekali ya. Di Singaraja aja di kota saya sekarang ini ada berapa jumlah minimarket Indojuli. Nah, itu sebenarnya kan setiap harinya tentu data yang dihasilkan, misalkan data transaksi, itu kan jumlahnya sudah mungkin ribuan gitu ya jumlahnya. Nah, kalau itu hanya dimanfaatkan, biasanya paling hanya untuk menghitung apa ya, laba rugi mungkin, menghitung berapa keuntungan penjualannya, berapa yang berhasil dijual, stoknya berapa. Nah, mungkin seperti itu. Biasanya kan kalau di sistem-sistem kasir hanya seperti itu fitur-fiturnya. Nah, dengan data mining sebenarnya data-data yang seperti tadi tersimpan itu bisa kita olah, ya, bisa kita mining menjadi beberapa pengetahuan yang sangat berharga, Bapak dan Ibu. Misalkan kita bisa olah sehingga menghasilkan dengan data mining bisa menghasilkan sebuah aturan, rules ya, dengan menggunakan konsep asosiasi gitu ya. Oh, jadi kita bisa tahu nih, orang ini ternyata dia biasanya ya, kalau Bapak dan Ibu sudah familiar dengan istilah market basket analysis gitu ya, analisis keranjang belanja gitu ya, kita bisa menemukan pola bahwa oh ternyata kalau seseorang itu membeli odol, pasti juga ternyata dia juga membeli sikat gigi gitu misalkan. Atau ternyata kalau dia membeli telur dan membeli mie gitu ya, ternyata dia juga membeli minyak goreng. Nah, itu kita bisa dapatkan dari analisis transaksi belanjanya. Itu kita bisa gunakan untuk apa? Contohnya pengaturan barang di toko, pembuatan katalog atau promo dan sebagainya. Atau juga bisa kita membuat sebuah model untuk memprediksi data transaksi ya. Misalkan dari data transaksi yang ada kita gunakan data mining menghasilkan sebuah model, fungsinya untuk apa? Misalkan memprediksi pengadaan. Oh, pengadaan bulan Agustus sebaiknya berapa ya kita mengadakan atau kita menstok mie instan gitu misalkan, atau pengadaan-pengadaan yang lainnya. Atau juga misalkan untuk pengaturan jumlah atau berapa kasir yang harus kita buka gitu. Dari analisis data mining ternyata di awal bulan di tanggal 1 seperti sekarang ini banyak sekali ada data transaksi gitu, dan umumnya dia membeli apa gitu. Jadi kita bisa melakukan pengaturan berapa kasir yang harus dibuka. Di clustering gitu ya. Jadi data transaksi yang ada gitu ya, apalagi bagi minimarket yang sudah ada fitur membernya, itu kan kelihatan ya, misalkan Pak Aditra dia membeli ini. Nah, dari sana kita bisa melakukan klasterisasi pelanggan ya. Jadi kita bisa mengelompokkan pelanggan. Contoh sederhana mengelompokkan pelanggan yang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas gitu ya. Misalkan
nanti pada saat kita melakukan promosi toko itu kita bisa tahu sebaiknya kalau mempromosikan barang dengan harga segini sebaiknya ke pelanggan tipe A saja gitu. Jadi supaya promosinya tepat sasaran. Nah, itu kita bisa lakukan Bapak Ibu dengan menggunakan metode-metode di data mining. Nah, jadi apa itu data mining? Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada beberapa pendapat tentang data mining. Yang jelas data mining itu sendiri merupakan irisan dari beberapa bidang Bapak dan Ibu. Di sana ada bidang terkait database, gitu ya, terkait statistik, terkait AI, kecerdasan buatan, machine learning, kemudian juga ada pattern recognition. Nah, itu semua yang membangun akhirnya bidang data mining ini. Nah, kalau versi saya, data mining itu adalah sebuah proses menganalisis data, gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah analisa terhadap data yang sudah ada, gitu ya, untuk menemukan pola atau model yang dapat memberikan pengetahuan baru. Nah, di situ saya kasih tanda kutip pengetahuan baru. Jadi benar-benar di luar kebiasaan dari data tersebut. Contoh kayak tadi data transaksi. Data transaksi umumnya yang kita analisa ya berapa untungnya, berapa ruginya, berapa jumlah item yang terjual, mungkin seperti itu saja. Tapi dengan data mining kita berusaha mencari sesuatu hal baru dari data-data yang ada tersebut. Gitu ya. Nah, itu data mining Bapak dan Ibu. Ya. Nah, bagaimana melakukan data mining? Nah, proses data mining secara garis besar itu dibagi ke dalam dua jenis Bapak dan Ibu. Nah, satu, yang pertama itu adalah untuk melakukan prediksi, gitu ya. Kita bisa melakukan prediksi terhadap sebuah data, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan deskripsi. Jadi ada bagian prediksi dan ada bagian prediksi. Nah, di bagian prediksi itu ada lagi jenisnya Bapak dan Ibu, ada bagian estimasi, ada bagian klasifikasi, ya. Nah, jadi di bagian estimasi ini ada lagi metode-metodenya, gitu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang di dunia IT, dia kalau pernah mengenal istilah regresi linier, nah itu termasuk jenis estimasi, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, nah itu termasuk jenis estimasi. Kemudian klasifikasi yang merupakan bagian prediksi. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar istilah algoritma Naive Bayes, kemudian C45, ID3, KNN, nah itu termasuk jenis klasifikasi. Ya, di mana estimasi klasifikasi ini tujuannya ya untuk melakukan prediksi, gitu ya. Kayak tadi misalkan memprediksi harga jual di bulan Agustus, gitu. Misalkan memprediksi berapa kita harus mengadakan barang di bulan Agustus, gitu ya, dengan data yang ada di bulan Juli ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua metode ini. Kemudian ada juga bagian data mining yang tugasnya atau perannya sebagai mendeskripsikan data. Itu ada yang berjenis asosiasi dan ada juga yang berjenis klasterisasi atau clustering. Asosiasi misalkan kalau Bapak dan Ibu kenal metode apa ya yang familiar a priori, metode FP-GROT, nah itu semua metode-metode di asosiasi. Ya, hasilnya berupa rule, gitu ya, if then biasanya. Kemudian clustering, ya. Clustering, klasterisasi yaitu pengelompokan, gitu ya. Pengelompokan data. Yang metode yang legendaris biasanya ya K-means gitu ya. Kalau saya lihat udah klasterisasi rata-rata orang makainya K-means gitu. Kemudian ada juga metode yang lain sebenarnya Bapak Ibu seperti misalkan yang berbasis hierarki, kemudian dan metode yang lainnya. Ada K-means juga ada variannya, ada K-meanoid dan lain sebagainya. Nah, itu clustering. Tapi yang jelas asosiasi dan clustering ini tujuannya bukan untuk memprediksi Bapak dan Ibu, tetapi untuk mendeskripsikan data. Misalkan kalau clustering kita bisa membuat sebuah metode untuk mengolah data supaya kita bisa menentukan data mana yang plagiat dengan data yang lainnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan metode clustering. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tahapan data mining secara garis besar tentu harus ada datanya, kemudian data ini yang akan kita olah dengan metode data mining kita, ya, di mana metode data mining sendiri, kalau tadi di awal dibedakan menjadi dua, sebenarnya bisa juga dibedakan dari cara belajarnya. Ada yang supervised learning, ya, belajar dengan bimbingan, gitu ya, jadi harus ada data trainingnya, gitu ya. Kemudian ada juga yang unsupervised, gitu ya, learningnya. Contohnya kayak clustering tadi dia tipenya rata-rata unsupervised. Kemudian dari sini baru kita akan menghasilkan model, gitu ya. Ya, model inilah yang kita gunakan untuk mencari pengetahuan atau insight baru dari data yang kita mining tadi. Nah, di gambar selanjutnya ini saya ingin menjelaskan bahwa data mining, yang namanya data mining itu sangat bergantung dari kualitas datanya Bapak dan Ibu, ya. Jadi
seberapa keren pun metode yang kita buat, seberapa wah gitu ya, misalkan kombinasi hybrid clustering ya, itu kalau data yang kita mining itu jelek ya tentu hasilnya akan jelek juga. Begitu juga sebaliknya, datanya bagus tetapi metode yang kita terapkan tidak bagus atau salah ya tentu hasilnya juga tidak baik ya. Jadi sekali lagi, data mining itu sangat bergantung juga, selain dari metode yang diterapkan, juga sangat bergantung dari datanya. Nah, kalau proses lengkapnya dari bagaimana dari suatu data kita bisa memperoleh sebuah pengetahuan baru, kurang lebih gambarnya atau diagramnya seperti ini, Bapak. Dari data, kemudian preprocessing, data mining, hasilnya menghasilkan sebuah knowledge. Ya, nah, seperti ini kurang lebih prosesnya. Jadi ada proses preprocessing, ada transformation, dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau kita belajar data mining, ya kita sudah belajar metodenya, sudah belajar algoritmanya. Yang harus kita pelajari juga kan seharusnya adalah bagaimana mempraktikkannya, ya, bagaimana mensimulasikannya, bagaimana mengilustrasikannya. Nah, hal ini juga kadang-kala bagi saya misalkan yang ngajar data mining itu menjadi kendala sendiri. Ya. Saya tidak ingin misalkan mahasiswa saya cuma tahu teori-teori data mining aja, kayak means kayak gini loh. Dia harus menghitung dulu sentroidnya, kemudian melakukan rata-rata, mengupdate sentroid. Nah, supaya tidak hanya membayangkan saja atau menghitungkan di Excel saja, ya. Tapi bagaimana kita bisa mempraktikannya terhadap real data mungkin. Nah, bagaimana kita bisa mensimulasikannya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri. Nah, caranya ada banyak Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa meminta mungkin atau bisa meminta mahasiswanya untuk ngoding gitu ya dengan menggunakan Python, Java, atau Bapak dan Ibu bisa ngoding gitu ya untuk mempraktikkan metode data mining, atau juga bisa memanfaatkan tools data mining yang ada. Misalkan yang tren kan WK itu atau Rapid Miner itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah salah satu tools juga yaitu dengan menggunakan aplikasi Orange. Ya, jadi aplikasi Orange itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan Bapak dan Ibu mempraktikkan, mensimulasikan, dan mengilustrasikan proses data mining itu sendiri. Dan menurut saya pribadi, apabila Bapak dan Ibu dosen gitu ya mengajar data mining, ya itu sangat bagus aplikasinya untuk diajarkan ke mahasiswanya. Gitu. Oke, lanjut Orange. Nah, Orange itu adalah perangkat lunak open source. Jadi Orange itu open source Bapak dan Ibu dan tergolong freeware, gitu ya, tidak berbayar. Untuk melakukan data analitik dan data mining dengan menggunakan konsep visual programming. Nah, sebenarnya yang menarik dari Orange ini adalah ini Bapak dan Ibu, konsep visual programming. Ya, makanya tadi di awal saya bikin topik tanpa coding ya, benar-benar ya kita makanya codingnya itu dalam bentuk visual. Gitu. Ya, oke, nanti saya tunjukkan mungkin. Kemudian cara instalasi Orange, jadi Bapak dan Ibu bisa mengunjungi situs ini, orangebiolab.si ini, ya. Kemudian bagian downloadnya, nah Orange itu bisa Bapak dan Ibu install, kalau Bapak dan Ibu menggunakan Windows juga bisa, menggunakan Linux juga bisa, atau menggunakan macOS juga bisa, ya. Nah, kemudian cara installnya ya sama seperti aplikasi atau software pada umumnya, Bapak Ibu tinggal next, finish, sudah selesai. Jadi tidak ada hal yang sulit dalam menginstal Orange ini, jadi mungkin tidak akan saya demokan. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu juga harus menginstal add-on ya, seperti plugin-pluginnya gitu ya, plugin yang Bapak Ibu perlukan. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat tutorialnya. Saya kira tutorial Orange-nya juga sangat lengkap gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi lagi apabila ingin memperdalam bagaimana cara menggunakan Orange, itu ada di sini. Ya, jadi Bapak dan Ibu lihat tutorial di YouTube juga banyak Bapak Ibu untuk belajar bagaimana cara menggunakan Orange. Nah, kemudian, ini saya tunjukkan sebelum sebentar saya demokan seperti apa cara menggunakan aplikasi Orange ini. Nah, ini hasil-hasil kalau Bapak dan Ibu menggunakan Orange. Ya, jadi bentuknya ya seperti ini. Ini sebenarnya ya sudah kita menerapkan data mining, Bang. Ya ini coding Bapak Ibu yang seperti tadi disebutkan, codingnya dalam bentuk visual ya, visual programming ya seperti ini. Jadi ini saya melakukan prediksi, kemudian ini melakukan market basket analysis, kemudian ini klasterisasi, oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya dan seperti apa cara kerjanya? Nah, sekarang saya akan demokan. Ini saya stop dulu.
Stop share, kemudian saya share screen lagi. Saya pilih layar yang ini. Oke. Share. Oke, semoga sudah terlihat ya. Mungkin Pak Wawan masih ada di tempat ya, Pak? Oke, Ini, masih terlihat sudah. oke, Sudah terlihat ya, terlihat. Pak ya? Ya, Oke, terlihat. Oke. siap. Nah, ini jendela urinnya terlihat, Pak ya? Terlihat juga. Nah, ya, baik. Saya mulai, Bapak dan Ibu. Jadi, tampilan dari aplikasi Orin setelah Bapak dan Ibu install adalah seperti ini. Ya, seperti aplikasi pada umumnya, gitu ya. Jadi ini adalah jendela welcome screen-nya, gitu ya. Ada new, ada open, recent, video tutorial, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa langsung klik new saja di sini. Nah, tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Layar aplikasi orange-nya, gitu ya. Jadi di sebelah sidebar kiri ini namanya widget, gitu ya, kalau di Orange istilahnya. Sebenarnya ya tools-tools yang Bapak Ibu bisa gunakan ada semua di sini, gitu ya. Kemudian yang di bagian jendela kanan ini adalah yang namanya kanvasnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasang tools ini atau widget ini di bagian sini. Nah, pada saat Bapak dan Ibu baru pertama kali menginstal Orange, mungkin widgetnya tidak sebanyak saya ini. Ya, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu perlu menginstal add-on-nya. Nah, ini perlu koneksi internet. Nah, di sini add-on. Semoga mau dia. Ya, ini memang perlu koneksi internet. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada beberapa widget-widget yang disediakan oleh Orange. Ya. Misalkan kalau Bapak dan Ibu senang main-main di Citra, itu ada widget khusus untuk Citra. Gitu ya. Bagaimana mengekstrak Citra, bagaimana mengklasifikasikan Citra, atau bagi yang senang di bioinformatik juga ada di sini. Ya. Nah, kebetulan yang saya install di sini baru yang text mining, kemudian untuk educational, asosiasi, nah, itu yang baru saya install. Ya, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Nah, kemudian sekarang saya lanjutkan bagaimana caranya memulai gitu ya. Nah, misalkan di awal ini saya ingin membuat sebuah metode prediksi gitu ya, untuk memprediksi sebuah data dengan menggunakan Orange gitu ya. Nah, berarti seperti yang tadi saya bilang di tahapan-tahapan awal data mining yang harus kita sediakan ya tentu saja datanya dulu, data yang ingin kita mining gitu ya. Nah, di Orange caranya adalah Bapak dan Ibu bisa ada beberapa cara di sini yang disediakannya, ada menggunakan file import, kemudian CSV, dataset yang sudah disediakan Orange atau menggunakan database SQL yang Bapak dan Ibu sudah miliki. Kemudian untuk menambahkan widgetnya, caranya bisa diklik seperti ini, kemudian ditaruh di drag seperti ini, seperti itu. Atau bisa juga Bapak dan Ibu double klik, kemudian di-search apa maunya. File. Nah, ini kemudian sudah ketemu file. Oke, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi bisa diklik di drag atau langsung di double klik di kanvasnya. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasinya, Bapak dan Ibu bisa double klik. Nah, ini misalkan file seperti ini, double klik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan konfigurasi untuk widget filenya. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih beberapa data. Kalau Bapak dan Ibu belum punya contoh data yang ingin di mining, gitu ya, atau belum punya data yang ingin di mining, nah di Orange sendiri itu ada beberapa jenis data set gitu ya, yang sudah disediakan gitu ya untuk memudahkan kita dalam belajar sebenarnya. Ya, nah di sini ada data-data setnya gitu ya. Misalkan saya pakai yang ini, misalkan zoo gitu ya, zoo tab, kemudian open, kemudian jangan lupa di reload. Nah setelah itu nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat karakteristik dari datanya. Misalkan dataset ini terdiri dari 101 record gitu ya. 101 record, kemudian ada 16 fitur, 16 atribut, tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang, kemudian biasanya untuk klasifikasi dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian ini atribut-atributnya dan tipenya juga bisa terlihat. Nah, kalau mau lebih jelas untuk melihat isi dari tabel atau dari data zoo ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan widget data tabel gitu ya. Nah, data tabel. Oh ya, untuk menyambungkan antar widget ada beberapa cara juga Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa klik widgetnya di sini, misalkan data tabel ini, klik seperti ini, baru sambungkan dia. Nah, seperti ini. Ya, atau juga bisa juga kalau sudah lebih cepat ini menurut saya,
Langsung klik seperti ini, nah nanti akan muncul pilihan widgetnya. Jadi Bapak Ibu bisa set atau tinggal klik seperti ini jika sudah ketemu. Nah, di data tabel ini akan terlihat, oh ini isi datanya dari data set zoo tadi. Gitu ya, di sini ada tadi dibilang ada 100 data ya, 101 data. Nah, ini akan kita lakukan prediksi. Ya, nah di sini kalau boleh saya jelaskan data zoo ini isinya adalah data terkait hewan gitu ya. Hewan ini termasuk tipe apa gitu ya? Tipe mamalia kah, ikan atau burung kah atau invertebrata kah berdasarkan karakteristiknya gitu ya. Misalkan punya rambut enggak, punya bulu enggak, bertelur enggak, menyusui enggak, kemudian hidup dia di udara dan lain sebagainya gitu ya, punya gigi enggak, punya tulang belakang enggak, nah dan sebagainya. Nah, ini data-datanya kakinya ada berapa, punya ekor enggak. Nah, ini data-datanya, kemudian ini nama hewannya, kemudian dia tergolong dari jenis mamalia gitu ya. Nah, ini adalah yang namanya target kelasnya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini datanya, kemudian ini adalah target kelasnya. Jadi nanti kita akan prediksi apabila ada data baru dia termasuk hewan jenis apa mamalia, ikan, apa reptil. Nah, itu akan kita lakukan. Nah, ini sudah berarti datanya Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah saya ingin menggunakan klasifikasi mungkin yang sederhana dengan menggunakan yang tree base gitu ya. Ini saya klik, kemudian saya set tree. Nah, di sini ada tree. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada beberapa konfigurasi parameternya. Ini bisa Bapak dan Ibu nanti coba-coba sendiri apa dampaknya dan sebagainya. Kemudian untuk melihat hasilnya saya pakai tree viewer ya. Tree viewer. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sekarang coba lihat Bapak Ibu. Nah, klik. Nah, udah jadi. Nah, seperti ini bentuknya. Hasil dari training data set tadi. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum paham mungkin ini gimana bacanya ya. Ini bentuknya tree Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat bahwa atribut pertama yang menentukan itu adalah dia menyusui apa enggak gitu ya. Jadi kalau dia menyusui pasti dia mamalia gitu berdasarkan data set yang tadi. Kalau dia tidak menyusui, nah dicek lagi apakah dia punya rambut apa enggak gitu ya. Kalau dia punya rambut, oh pasti burung. Jadi kalau dia tidak menyusui dan punya rambut, pasti burung gitu. Kalau dia tidak menyusui gitu ya, tidak menyusui ya dicek lagi gitu ya. Dia punya tulang belakang enggak? Nah, kalau dia punya tulang belakang ke sini, dia punya sirip enggak? Nah, baru dicek lagi. Nah, itulah cara membaca tree ini ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu yang mengajar data mining gitu ya. Kalau saya ngajar data mining, mendemokan tree ini sampai capek biasanya nulis di papan tulis gitu ya, membuat tree-nya gitu ya, menghitung gain-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa kita nanti gunakan. Nah, ini tree-nya sudah jadi dan ini juga kita bisa lakukan seperti ini Bapak Ibu. Saya demokan, ini saya remove dulu, kemudian saya sambungkan ke data table. Nah, ini saya sambungkan seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan. Kemudian saya tampilkan ini. Oke. Mana ya? Ini dan ini. Nah, jadi saya bisa gunakan beberapa data gitu ya. Misalkan saya ingin menggunakan 15 data saja. Saya klik ini sampai sini. 15. Nah, nanti otomatis dibuatkan tree-nya seperti ini. Ya, jadi ada 15 data yang saya pakai, ya tree-nya bentuknya seperti ini. Ya, nah ini kadang-kadang saya gunakan menjelaskan ke mahasiswa bahwa ya tree yang terbentuk itu sangat bergantung dari data set yang kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, kalau 15 data ya bentuk tree-nya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu dengan menggunakan data table. Jadi kita select data yang mau kita training gitu ya. Oke, ini saya tutup. Saya kembalikan. Jadi saya pakai semua data untuk membuat tree-nya. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan prediksinya. Gitu ya. Saya perlu data lagi, saya pakai file, gitu ya. Saya pakai file, kemudian supaya mungkin tidak bingung, saya rename. Nah, kita bisa rename, misalkan ini data training. Kemudian ini adalah data testing. Oke, nah data testing.
Nah, tadi sudah kita load dari file. Nah, mungkin sekarang saya mau mendemokan bagaimana kalau kita mau mendownloadnya gitu ya, atau menggunakan data yang dari eksternal URL gitu ya. Oke, nah ini bisa di Orange Bapak Ibu. Nah, misalkan saya sudah menyiapkan tadi datanya di Google Sheet ya. Di Google Sheet, misalkan ini saya buka Sheet. Ya, semoga ini terlihat Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data testingnya. Nah, data testingnya sama isinya, spesifikasinya seperti data trainingnya gitu ya. Cuma ya kembali lagi di sini anggapnya tipenya saya tidak tahu ya. Tipenya ini apa mamalia nggak, apa reptil? Nah, ini kosong. Saya kasih tanda tanya seperti ini. Jadi ini adalah data data testingnya yang akan kita nanti harapannya metode kita bisa memprediksi dia tipenya apa gitu ya, tipenya mamalia apa gitu ya, tipenya invertebrata mungkin, nah seperti itu. Nah, jadi ini yang ada di Google Sheet ini kita harus cari linknya. Kita cari linknya. Nah, ini copy link, saya copy linknya, kemudian saya bawa kembali ke Orange yang tadi, sini. Saya paste di URL sini. Nah, kita bisa reload. Oke, nah ini sudah masuk. Ya, jadi data yang tadi di Google Sheet itu kita bisa langsung masukkan secara real time ke Orange Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu misalkan kalau bisa juga membuat form gitu mungkin ya, bisa membuat form kemudian nanti meminta user mengisinya, kemudian kita langsung bisa prediksi. Nah, itu juga sangat memungkinkan dengan Orange ini. Ya, ini sudah masuk atau kita bisa cek datanya itu ya dengan data tabel. Nah, ini data yang tadi saya tuliskan di Google Sheet-nya sudah masuk di sini dan type-nya masih kita belum tahu gitu misalkan. Nah, ini akan kita prediksi seperti itu ya. Kemudian cara memprediksinya seperti apa? Jadi kita bisa menggunakan widget yang namanya prediction. Nah, prediction ini sudah masuk. Nah, cuma ini belum ada isinya. Kenapa? Karena kita belum mungkin jangan pakai selected ini ya. Ini saya hapus. Saya langsung saja dari data testingnya, saya ke prediction. Oke, nah kemudian selanjutnya saya sambungkan dari model yang dihasilkan oleh tree-nya, saya sambungkan ke prediction. Jadi ini data testing ini itu akan diprediksi dengan model yang dihasilkan oleh data training ini. Ya, oke, mari kita lihat di sini. Saya klik, nah sudah keluar hasil prediksinya. Ya, jadi data satu ini berdasarkan tree dia diprediksi mamalia. Ini mamalia. Chicken diprediksi bird. Nah, benar ya. Shark diprediksi fish. Flamingo diprediksi dia adalah sebuah burung berdasarkan karakter-karakter data ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini prediksinya sudah keluar langsung di sini. Ya, prediksi datanya berdasarkan model tree yang dihasilkan. Atau mungkin saya tambah satu deh misalkan ya, supaya kita bisa coba langsung gitu. Misalkan saya tambah di sini, misalkan saya ingin memprediksi burung, misalkan elang, eagle. Dia termasuk jenis apa? Apa mamalia nggak? Apa ternyata ikan ya eagle itu gitu misalkan. Dia punya rambut enggak? Dia punya bulu iya, bertelur iya, menyusui enggak? Di udara iya, di air enggak? Predator iya, punya gigi enggak? Tulang belakang iya, bernapas iya, beracun enggak. Kemudian saya lanjutkan deh. Punya sirip enggak, punya kaki punya 2, punya ekor enggak, domestik anggap ya deh. Kemudian ini 0. Nah, tipenya saya nggak tahu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita simpan, sudah tersimpan, nah kita tinggal reload lagi di sini, reload. Di orange-nya kita reload. Nah, kemudian sudah kita reload, kita cek sudah masuk nggak? Nah, sudah masuk eagle. Nah, sekarang kita tes di prediksinya benar nggak dia di prediksinya? Eagle, bird. Nah, benar. Ya, jadi eagle diprediksi oleh metode data mining kita itu sebagai seekor burung. Jadi jenis hewannya adalah burung. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu.
Ya, nah ini contoh kita melakukan prediksi dengan memanfaatkan data di Orange, gitu ya. Nah ini juga bisa Bapak dan Ibu simpan ya, save data, ya, save hasilnya. Ya, bisa bentuknya dalam format Excel kah, atau format CSV dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan nanti. Oke. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, kita prediksi atau saya lanjutkan sekarang. Misalkan kalau biasanya di klasifikasi yang sering kita teliti itu kan biasanya performance atau akurasi dari classifiernya, ya. Kan metode klasifikasi itu kan banyak ya, KNN, Naive Bayes. Nah, biasanya kalau riset-riset itu kan kita ingin menguji berapa akurasinya nih, bagus apa enggak gitu ya, terhadap data yang kita punya. Nah, itu kita bisa lakukan di Orin. Nah, saya demokan. Saya hapus dulu. Saya hapus, saya pakai file yang sudah ada di Orange juga, file, kemudian datanya saya oke lah pakai Iris. Kalau Bapak dan Ibu sudah nyemplung ke data mining pasti kenal dengan dataset ini ya, Iris, ya. Mengklasifikasikan bunga Iris termasuk Iris setosa, versicola, virginica itu berdasarkan ukuran sepal sama petalnya kan gitu ya. Kemudian kita bisa cek datanya. Ya, ini datanya ada berapa datanya? Ada 150 data yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya di sini tes and score. Seperti itu. Tes and score, kemudian kita bisa masukkan kita mau tes dengan metode klasifikasi apa. Misalkan KNN. Kemudian apa lagi ya? Misalkan Naive Bayes deh. Kita akan mempertandingkan gitu ya, KNN, Naive Bayes, kemudian mempertandingkan juga misalkan SVM ya. Oke, tiga ini deh. Ya, tiga ini akan kita pertandingkan gitu ya, dan jangan lupa masing-masing ini mungkin ada parameternya Bapak Ibu ya. Misalkan kayak KNN gitu ya. KNN kan berapa jumlah K-nya, ya, berapa jumlah neighbor-nya. Kemudian ukuran jaraknya kita mau pakai apa? Euclidean kah, Manhattan kah, dan sebagainya. Itu kita bisa atur. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah siap, ya udah, ini sudah selesai, bisa kita langsung lihat hasilnya. Klik. Nah, ini kelihatan hasil dari klasifikasi dengan menggunakan tiga classifier ini, tiga metode klasifikasi ini. Nearest neighbor, Naive Bayes, sama support vector machine, SVM. Ya, kita bisa tahu, oh ternyata dengan KNN dia ini adalah classification akurasinya adalah 0,967 ya, lebih baik daripada yang lainnya gitu ya. Atau Bapak dan Ibu bisa juga melihat ukuran yang lain, ada precision, recall sama F1 measurnya, kemudian ada AUC-nya juga gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bisa membandingkan ya. Untuk Iris ternyata dengan data training yang ada itu lebih baik kita menggunakan KNN gitu ya, karena mungkin akurasinya lebih bagus. Misalkan seperti itu. Nah, untuk metode pengujiannya sendiri, di sini juga ada banyak ya, bagi Bapak dan Ibu yang sering meneliti di bidang data mining, mungkin sudah tahu istilahnya ada yang namanya cross validation gitu ya, kita menentukan berapa volt atau menggunakan random sampling, nah itu juga bisa dilakukan oleh Orange ini, gitu ya, dan kita bisa langsung tahu. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang biasa pakai apa namanya ini, confusion matrix, nah ini juga bisa berapa true positif, true negatif, dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat di sini. Nah ini, ya, jadi ini kalau kita ingin membandingkan, gitu ya. Dan saya kira ini cukup keren Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, kita pakai data apa, misalkan data akademik gitu, data akademik kita training, ya udah ini bisa jadi satu paper kalau di saya mungkin. Ya udah ketahuan nih berapa akurasinya, berapa F1 measurnya, precision, recall, nah itu udah ketahuan, tanpa perlu capek-capek ngoding. Oke, ini kalau kita mainnya di klasifikasi, Bapak Ibu. Mungkin masih ada waktu, mungkin saya tunjukkan untuk apa ya, klasterisasi misalkan ya. Kita ingin melakukan klasterisasi dengan menggunakan aplikasi Orange ini. Kalau tadi sudah import data, mungkin sekarang kalau klasifikasi biasanya saya ngajarin dengan datanya saya gambar ya, bidang koordinat gitu. Kita bisa lakukan ini dengan pen data. Ini kita bisa klik, nah kita bisa gambar datanya. Nah, ini datanya saya gambar, misalkan datanya ada di sini, ini tinggal klik-klik aja. Kemudian ada di sini. Kemudian satu lagi ya ada di sini lah. Oke.
Oke, saya kira sudah cukup. Nah, ini datanya, Bapak Ibu. Ya, datanya berupa koordinat X dan Y. Nah, biasanya kalau metode clustering kita benar, gitu ya, seharusnya data ini di splitnya ya jadi 3 ya, Bapak Ibu ya. Bisa terlihat di sini, ini cluster pertama, cluster kedua, dan cluster yang ketiga. Ya, oke, mari kita coba sekarang. Ini datanya sudah ada. Atau kalau kita mau melihat, ya datanya ini, ya, XY-nya. Dan ini akan kita klasterisasi ya dengan metode K-mean ya, yang paling legendaris di klasterisasi, K-means gitu. Oke, ini sudah tadi diproses. K-means juga kita bisa atur parameternya ya, misalkan pertama jumlah K-nya gitu ya. Kalau K-means kan berapa K yang kita gunakan atau berapa cluster yang akan dibentuk gitu ya, berapa centroid yang akan kita gunakan. Sini misalkan oke 3 gitu ya. Kemudian hasilnya mungkin kita amati dalam bentuk scatter plot. Scatter oke. Nah, seperti ini. Saya klik. Nah, kebetulan mau dia mengelompokkan langsung menjadi 3 gitu ya, scatter plot. Nah, jadi ini kelompok cluster yang pertama warnanya hijau, biru, dan merah. Yang cluster yang ketiga gitu ya. Atau misalkan K-nya saya rubah deh. Misalkan kalau K-nya menjadi 4. Gitu ya. Yang saya lihat. Oke, ternyata dia hasilnya seperti ini. Ini cluster 1, cluster 2. Nah, untuk bagian sini ada yang menjadi cluster 3 dan ada yang menjadi cluster 4. Atau kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabel juga bisa. Kelihatan di sini. Untuk tabel ada XY ini untuk data pertama dia masuk cluster 2 gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Ini masuk cluster 1, ini ada masuk cluster 4 dan seterusnya. Nah, itu hasil klasterisasinya Bapak Ibu. Nah, kerennya dari Orin ini juga yang saya kira bermanfaat kalau kita melakukan penelitian itu adalah dia bisa memberikan rekomendasi berdasarkan berapakah yang cocok untuk data kita. Gitu ya. Nah, dia punya inputan berupa range nilai K gitu ya, misalkan kayak gini ya. Range dari 2 sampai 8 gitu ya. K-nya. Nah, ternyata dia langsung bisa mengetahui bahwa ini sebaiknya menggunakan K3 gitu ya dengan nilai silhouette score. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah terjun ke dunia klasterisasi ya seharusnya paham silhouette score itu kan menguji kualitas sebuah cluster gitu ya, kepadatan cluster dengan silhouette score. Nah, ini dia nilai yang terbagus adalah pada saat K-nya bernilai 3, nilai silhouette score-nya 0,725. Gitu. Jadi otomatis kita bisa diberikan rekomendasi sebaiknya menggunakan 3 gitu. Oke, seperti itu. Kemudian yang menarik juga di Orange ini adalah, ini sangat bermanfaat kalau saya sedang mengajar. Gitu ya. Saya ini mungkin, ini saya biarkan saja deh. Saya tambahkan satu. Ada juga yang namanya interactive K-means. Interactive K-means. Di interactive K-means ini, ini kita, kalau saya mengajar ke mahasiswa ya, bisa menggunakan ini ya untuk mendemonstrasikan bagaimana sebenarnya proses K-means itu berlangsung gitu ya. Misalkan ini centroidnya saya taruh di sini, atau misalkan saya ubah centroidnya jadi 3 gitu ya. Kemudian ini inisialisasi awal posisinya adalah seperti ini. Seperti ini. Ini centroidnya. Nah, kemudian di sini ada prosesnya. Pertama, recompute centroid. Nah, dihitung means-nya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah dihitung means-nya, centroidnya bergeser. Nah, selanjutnya di sini ada proses reassign membership. Nah, seharusnya kita assign ulang mana yang lebih dekat ke centroid-nya sekarang, yang terbaru gitu ya. Kita bisa reassign membership. Nah, yang tadi sebelumnya terikat ke hijau, sekarang dia pindah ke merah. Nah, di sini. Ya, ini yang biru. Oke. Kita bisa lanjutkan. Nah, centroidnya pindah. Nah, terus sampai tidak terjadi perubahan. Ya udah, berarti ini adalah hasil dari klasterisasinya. Seperti itu. Ya, atau bagaimana kalau seandainya pada saat kita inisialisasi centroid, misalkan posisinya kayak gini gitu ya. Nah, kan centroid itu umumnya diinisialisasi random. Nah, ternyata kayak gini. Nah, mau nggak
membentuk 3 klaster seperti yang tadi gitu ya. Ini kita bisa demokan ke mahasiswa, oh ternyata mau gitu ya. Dia mau bergeser ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan interaktif Kamins ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kira bagus sekali ya Orange ini bisa kita manfaatkan ya baik itu untuk mengajar maupun untuk melakukan proses data mining yang sederhana. Kemudian di akhir mungkin ya di akhir topik kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana kita bisa melakukan Twitter data analytics ya. Jadi saya ingin menganalisa data Twitter gitu ya. Kemudian saya ingin menentukan sentimennya. Ini termasuk komentar tweet positif, tweet negatif, apa netral gitu. Dari data Twitter hari ini. Nah, itu kita bisa lakukan dengan Orange. Oke, mungkin langsung saya tunjukkan saja hasilnya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu. Open recent, oke. Nah, ini model kalau kita ingin melakukan Twitter data analitik dengan menggunakan Orange. Nah, ini masih loading, mungkin lagi proses mengambil datanya. Semoga bisa selesai. Jadi ini datanya kita bisa ambil dari Twitter langsung, gitu ya. Tentu dengan Bapak dan Ibu mendapatkan token API-nya dulu, ya Bapak Ibu bisa login sebagai developer Twitter, gitu ya, nanti dapat tokennya, kemudian masukkan di sini, nanti data yang sudah dimasukkan itu bisa kita analisis, gitu ya. Oke, nah ini sudah selesai. Oh masih, ini sudah selesai. Oke, nah, saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah ini kita bisa ambil data Twitter, kemudian ada preprosesnya. Oke, satu-satu ya. Saya tunjukkan dari sini dulu. Nah ini Bapak Ibu harus masukkan ini dulu. Key sama secret key-nya ini dapatnya dari Twitter ya. Bapak Ibu bisa login sebagai developer Twitter gitu ya. Tutorialnya banyak ada di Google. Kemudian kita bisa masukkan query word list-nya. Nah, mungkin yang lagi ngetop coronavirus gitu ya supaya ada tweet-nya. Kemudian bahasanya, kemudian berapa tweet yang mau kita crawling, mau kita ambil gitu ya. Oke, ini semoga masih jalan stream key-nya. Oke, ini oke, masuk. Nah, ada berapa ini ya? Oke, sudah dapat kita 100. Sudah dapat 100, kita bisa lihat datanya di data tabel di sini. Ya, nah ini data tweet yang kita ambil hari ini. Ya, date-nya 2020-07-01. Nah, kontennya kita bisa dapat juga ini dari Twitter langsung gitu ya. Fear of coronavirus is real. Nah, seperti itu misalkan. Nah, ini data-data Twitternya. Ya, nah data ini yang akan kita mining Bapak Ibu. Kita pengen tahu nih tweetnya positif, negatif atau seperti apa. Nah itu bisa kita lakukan. Nah tentu kalau Bapak dan Ibu belajar text mining sebelum kita lakukan proses mining, kita lakukan preprocess tag. Nah ini juga disediakan oleh Orange ya. Kita mau lowercase, remove accent, parse HTML dan sebagainya. Termasuk mau kita pakai stop word-nya apa enggak gitu ya. Kita bisa import juga stop word kita gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan di Orange preprocessing text-nya. Kemudian kita bisa lakukan sentiment analysis di sini. Ada widgetnya sendiri, sentiment analysis. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Ya, di sini sudah kelihatan langsung sentimennya. Ya, negatif ini menunjukkan sentimen negatif, gitu ya. Positif ini berarti dia sentimen positif, gitu ya. Mungkin kita coba cek ini yang positif ini apain ya sentimen tweetnya. Oke, good health. Oke, ya positif ya kata-katanya. Oke, nah, ini berarti sentimen. Nah dari sini kita bisa analisis hari ini berapa orang yang komennya negatif terhadap coronavirus gitu misalkan. Ya kemudian kita juga bisa membuat ini ya word cloud. Nah, kata-kata apa saja sih yang ngetop sampai jam 12 ini di Twitter gitu ya. Ternyata nah ini ternyata yang ngetop real Donald Trump. Nah ini yang ngetop. Kata virus juga ngetop gitu ya. Kata corona ya. Ya ini word cloud kita bisa analisa hari ini di Twitter yang lagi ngetrend kata-katanya apa. Ada China, ya, ada case ya, dead. Nah, okay.
terkait coronavirus gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan ini, tweet profiler. Tweet profiler. Ini kita pakai emotionnya Ekman gitu ya. Kita bisa cek data tabel. Oke, di sini kelihatan dia emosinya apa gitu ya. Oke, ada fear, ada joy, ada fear, ada surprise gitu ya. Misalkan yang fear ini ya, fear ini kita fear ketakutan gitu ya. Oke, ini fear of coronavirus is real, like I'm feeling itchy in my throat. Nah, ini adalah jenis komentar yang tergolong fear. Atau misalkan kita cari surprise ini. Surprise ini komentarnya kayak gimana? Sorry, it's too late. Oke. Dan dari kata-katanya kelihatan surprise dia ya. Manajemen of coronavirus, nah, dan seterusnya. Oke. Nah, itu kita bisa lakukan Bapak Ibu. Dan ini saya buatnya ya 15 menit lah. Saya sudah bisa menganalisa data Twitter hari ini itu kayak gimana modelnya ya. Sentimennya kayak gimana gitu. Kata yang ngetop kayak gimana. Kemudian emosinya kayak gimana. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan points Bapak Ibu. Oke, nah jadi saya kira mungkin itu yang ingin saya demonstrasikan, mungkin agak terburu-buru Bapak dan Ibu ya, tapi saya harapkan paling tidak di 45 menit tadi Bapak dan Ibu bisa berkenalan dengan Orin saja gitu ya. Ternyata ada tuh aplikasi seperti Orin yang bisa melakukan data mining dengan cara seperti itu gitu mungkin ya. Selebihnya mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa eksplorasi kembali gitu ya, bagaimana cara menggunakan widget-widget yang ada di Orin, sangat banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Kemudian ya bagaimana menerapkan data mining dengan aplikasi Orin ini. Gitu ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada materi Unixa berbagi di sesi ini. Semoga bisa bermanfaat Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Moderator, Pak Wawan.